Halo gengs, balik lagi di Raya Bercerita. Kali ini Raya Bercerita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Jembatan Bingung. Kenapa ya jadi jembatan bingung? Ada yang bisa tebak kenapa jadinya jembatan bingung? Ya, karena kalau lewat jembatan ini, kamu harus berdoa dulu. Kalau nggak berdoa, kamu akan dibuat bingung. Karena kamu hanya akan berputar-putar di jalanan itu. Kayak Ali nih, yang baru pulang dari pabrik karena lembur. Mau tahu kisah selanjutnya? Don't go anywhere, dan ini ceritanya. Ali adalah karyawan pabrik. Sudah biasa ia pulang larut bila ada lemburan. Dia termasuk orang yang pemberani karena tak takut mengendarai motor sendirian walau jalan dari pabrik ke rumahnya cukup jauh dan harus melewati hutan. Ali juga bukan orang yang percaya dengan intensitas bernama hantu, jadi dia cukup percaya diri melintasi gelapnya malam. Suatu hari, Ali harus lembur hingga tengah malam karena pabrik dalam masa sibuk-sibuknya. Ali pulang sendirian dengan menahan kantuk. Dia merasa jalan yang ia lalui sangat jauh dan tak sampai-sampai pada tujuannya, yaitu rumah. Kondisi setengah mengantuk membuat Ali tak memperhatikan sekitar. Dia menggerutu karena jalan panjang seperti tak ada ujungnya. Ini kenapa nggak sampai-sampai sih? Apa jalannya memang sejauh ini? Ali berhenti di sebuah jembatan untuk sekedar memeriksa ponselnya. Udah 1 jam lebih, biasanya setengah jam aja udah nyampe, tapi kenapa ini enggak? Ali berdecak kesal, lalu menyimpan ponselnya ke satu jaket. Pemuda itu kembali melanjutkan motornya dengan kecepatan lebih cepat. Kantuknya seakan hilang terbawa angin saat rasa kesal memuncak. Matanya jadi lebih cermat mengawasi sekeliling dan menemukan kejanggalan. Aneh, aku udah ngebut tapi dari tadi nggak pindah-pindah, tetap aja di tempat ini. Ini bukannya jembatan yang tadi ya? Ali menghentikan motornya tepat di tempat sebelumnya ia berhenti. Saat memeriksa ponsel, bulu tengkuknya meremang, seperti ada yang sengaja menghembuskan napas di belakangnya. Apa dari tadi aku cuma muter-muter di tempat ini ya? Atau emang aku nggak pernah pindah? Ia bergidik, sudah terlalu lama ia di tempat itu. Upaya apapun yang ia lakukan, Ali tak bisa keluar dari situasi itu. Bahkan ia sudah putar balik ke arah pabrik, tapi tetap saja kembali ke jembatan itu. Sialan, biasanya nggak kayak gini. Ali menggerutu karena terjebak di tempat itu. Ia putus asa memikirkan cara untuk sampai ke rumah dengan selamat. Ali membeku saat mendengar tawa yang menggaung. Suara itu seperti dari jauh, tapi juga terasa dekat. Tawa itu tak jauh berhenti, malahan semakin keras. Ali jadi takut sekarang. Di hutan tak ada seorang pun yang akan mendengarnya, walau berteriak minta tolong, apalagi mengharapkan orang melintasi jalan yang sama. Ali membeku kaget dengan klakson dari arah belakang. Perlahan ia menoleh dan mendapati truk pengangkut pasir semakin mendekat. "Kenapa mas? Motornya mogok?" Supir truk itu bertanya pada Ali setelah memberhentikan truknya di samping motor Ali. Ini pak, dari tadi saya cuma muter aja di tempat ini dan kayak nggak bisa keluar." Ali menelan ludah saat mengatakan hal tak masuk akal itu. Takut dikira mengada-ada. "Oh, itu emang udah sering kejadian kayak gini mas. Bahkan biasanya sampai 2-3 hari baru ditemukan." Di luar dugaan, tanggapan sopir itu seperti hal yang lumrah dan tak menganggap Ali mengada-ada. "Apa yang ditemukan, Pak?" Ali agak heran dengan pernyataan sopir truk itu dan memutuskan bertanya. "Mayat, Mas. Kelaparan karena hilang di tempat ini. Disesatkan sama setan penunggu." Sopir itu bercerita dengan enteng, seakan itu hanya dongeng anak-anak yang tak nyata. Melihat reaksi Ali, sopir itu baru sadar bahwa dia telah mengatakan hal mengerikan. Itu pasti mas tadi tidak berdoa dulu waktu mau perjalanan pulang ya?" Sopir itu mengalihkan pembicaraan agar suasana sedikit mencair. Mendengar itu, Ali hanya menggosok tengkuknya, mengakui kalau dia lupa berdoa saking ngantuknya. Gimana caranya saya keluar dari sini, Pak?" "Mas ikuti saja truk saya dari belakang sampai keluar dari hutan ini.
Dan jangan berpikiran kotor seperti mengumpat. Supir truk itu mengulurkan bantuan sebisanya karena dia sendiri sering juga disesatkan seperti halnya Ali. Setuju dengan penawaran itu, Ali menghidupkan motornya dan mengikuti jejak truk pengangkut pasir itu sampai tiba di pinggiran hutan. Ali menepikan motornya, bermaksud ingin berterima kasih pada si supir truk. Tapi truk itu ternyata tak berhenti dan semakin jauh hingga tak terlihat. Pengalaman yang menurut Ali cukup menakutkan ini, yang hanya niat hati ingin memotong jalan yang lebih dekat, tapi malah tersesat, hingga baru sampai rumah jam 3 pagi. Ali menceritakan pengalamannya semalam pada teman kerjanya dan mendapat pujian bodoh dari si sahabat. Lagian bisa-bisanya kamu lewat jalan itu, padahal biasanya kamu lewat jalan muter, karena lebih ramai dan halus. Irawan, teman kerja Ali, mengatai Ali karena dengan bodohnya memilih jalan angker. Ya, mana aku tahu kalau jalan itu angker. Ali tak bisa berkelit karena dia sendiri menyadari bahwa dirinya memang bodoh. Jalan itu, lebih tepatnya di jembatan itu, sudah banyak kejadian seperti yang kamu alami. Syukur kamu bisa keluar dari hutan itu. 6 bulan lalu, ada supir truk pengangkut pasir ditemukan meninggal di sana. Tubuhnya kering setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Sepertinya dia mati kelaparan dan dehidrasi. Irawan bercerita kejadian 6 bulan lalu yang bahkan beritanya sempat dimuat di surat kabar. Ali jadi ingat orang yang menolongnya tadi malam. Jangan-jangan itu adalah supir hantu truk yang meninggal 6 tahun lalu. Makanya jembatan itu dinamakan jembatan bingung, karena orang yang lewat sana saat tengah malam hanya akan berputar-putar dan tak bisa keluar. Irawan menambahkan dan membuat Ali semakin takut sekaligus bersyukur karena ia bisa keluar dari tempat itu. Oke geng, segitu dulu cerita tentang Ali. Dan gak bosan-bosan untuk mengingatkan selalu berdoa ya sebelum melakukan apapun atau melewati apapun atau berkendara. Pokoknya kita selalu berdoa agar kita selalu dalam lindungannya. Segitu dulu cerita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hal baiknya dan membuang hal buruknya. Tunggu ya di cerita Rai bercerita selanjutnya. Bye gengs.